Maka Nabi Khidir pun naik perahu itu, minta diantarkan ke sebuah tempat oleh tukang perahu itu. Maka mereka pun naik perahu, ya, naik perahu sampai ke tengah laut, sampai jauh. Ketika berada di tengah laut, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Apa coba? Perahunya dibolongi. Perahunya dibolongi, dipancuk-pancuk perahunya. Nabi Musa sangat kaget. Kaget, apa yang dilakukan? Bukankah perahu ini sangat bagus? Kenapa harus dirusak seperti ini? Kenapa harus dirusak seperti ini? Maka Nabi Musa pun tidak tahan. Dia bertanya, ya Nabi Khidir, apa yang kau lakukan? Kenapa perahu yang begitu bagus engkau rusak? Bukankah nanti perahu itu akan bocor dan nanti pemiliknya justru akan tenggelam? Nah, kata Nabi Khidir, apa yang saya bilang? Kau tidak akan kuat, hai Nabi Musa. Kau tidak akan kuat. Kau pasti akan mempertanyakan sesuatu. Kan dari tadi sudah saya bilang, kau dilarang bertanya. Astagfirullahaladzim. Ya, sudahlah Nabi Musa. Sekarang kau pulang saja. Kau tidak akan kuat berguru sama saya. Beri saya satu kesempatan lagi. Beri saya kesempatan lagi ya Nabi Khidir. Saya tidak akan bertanya. Nabi Khidir terdiam saja. Ya, tolong Nabi Khidir, berilah saya kesempatan. Saya akan diam saja. Saya tidak akan bertanya apapun yang Anda lakukan. Akhirnya, ya oke. Saya beri kesempatan lagi kamu. Ayo, terus ikut. Akhirnya perahu itu pun sampai ke daratan. Nah, di daratan itu Nabi Khidir dan Nabi Musa pun berjalan lagi. Nabi Musa mengikuti di belakangnya. Ya, mengikuti di belakangnya. Nabi Khidir terus berzikir, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mereka terus berjalan sampai akhirnya kelelahan dan kehausan. Tapi mereka terus berjalan sampai akhirnya sampailah di sebuah kampung. Nah, di kampung itu mereka kehausan dan kelaparan. Maka Nabi Khidir pun mempunyai inisiatif untuk mengetuk pintu rumah seorang warga yang ada di situ. Ya, mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Ya bapak-bapak, Assalamualaikum. Bapak, ibu yang punya rumah ini, Assalamualaikum. Kami musafir, kami kehausan, tolonglah kami, berilah kami minum atau sekedar makanan. Tapi apa yang orang bilang? Tidak, kami tidak punya apa-apa. Pergi sana, kalian mengganggu saja. Akhirnya Nabi Khidir jalan lagi ke rumah yang satunya lagi. Assalamualaikum. Ya bapak-bapak, tolonglah Pak, Bu, kasihanilah kami sedang kehausan. Kami musafir dari tempat yang jauh, kami kelaparan. Kami minta sedikit saja belas kasihan, setetes air, seteguk air, bolehlah kiranya. Tidak ada air, ganggu saja. Pergi lagi, sampai ke rumah yang satu lagi. Dia minta tolong, minta air, tidak dikasih. Dari seteguk, tidak segelas tidak dikasih, seteguk tidak dikasih, setetes pun tidak dikasih. Malah mereka dibentak-bentak dan diusir. Akhirnya pun mereka berdua pergi. Terus sampai ke ujung kampung yang lain. Tidak ada seorang pun yang memberikan minum atau makan sama Nabi Musa dan Nabi Khidir. Akhirnya mereka kelelahan. Dan Nabi Khidir pun berteduh di bawah sebuah pohon. Begitupun Nabi Musa. Pada saat berteduh, Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang mau roboh. Lalu tanpa basa-basi, rumah yang mau roboh itu pun dibetulkan oleh Nabi Khidir. Dibetulkan. Ketika melihat itu, Nabi Musa geleng-geleng. Kenapa? Nabi Musa tiba-tiba tidak tahan, dia langsung menegur Nabi Khidir. Ya Nabi Khidir, buat apa rumah itu dibetulkan?
Bukankah penduduk kampung ini mereka orangnya sangat kikir, tidak sopan, dan mereka tidak punya belas kasihan sama orang lain. Kita minta seteguk air pun tidak dia kasih. Minta setetes air pun tidak mereka kasih. Kenapa? Kenapa ada rumah roboh itu kau betulkan? Buat apa? Nah, apa saya bilang, hai Musa? Hai Nabi Musa, apa saya bilang? Saya kan sudah bilang bahwa kau tidak akan tahan. Ikut denganku, kau tidak akan tahan. Astaghfirullahaladzim. Nabi Musa barusan, astaghfirullahaladzim. Maaf ya Nabi Khidir. Maaf. Ya sudah. Sekarang kamu pulanglah. Kamu tidak akan bisa berguru sama saya. Pulanglah kamu. Tidak. Tolong beri kesempatan saya lagi ya Nabi Khidir. Saya ingin tetap belajar pada Anda. Oh, itu tidak mungkin. Tolong. Tolong ya Nabi Khidir. Itu tidak mungkin. Tolonglah. Sekali saja. Baik. Kalau begitu, saya kasih kesempatan kamu sekali lagi. Akhirnya pun mereka berjalan. Nah, mereka berjalan lagi. Di tengah perjalanan ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Lucu-lucu sedang bermain. Kemudian tanpa basa-basi, seorang anak diajak ke belakang oleh Nabi Khidir dan dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa sangat kaget. Apa ini? Ya Nabi Khidir, kenapa anak ini tidak berdosa kau bunuh? Bukankah dia tidak punya salah? Dia tidak punya dosa apa-apa, dia masih suci, kenapa kau bunuh? Nah, apa saya bilang ya Nabi Musa, kau tidak akan tahan. Ikut bersamaku, kau tidak akan. Astaghfirullahaladzim. Ya, sekarang kau pulanglah. Ya, saya minta maaf ya Nabi Khidir. Baiklah, baiklah. Saya memang tidak kuat. Saya memang tidak tahan mengikuti Anda. Ya, saya minta maaf, tapi tolong jelaskan apa semua yang Anda lakukan itu. Saya telah hilaf dan mempertanyakan semuanya itu pada Anda. Maka Nabi Khidir pun menjelaskan. Ya, saya melakukan semuanya itu bukanlah semata-mata kehendak saya. Saya melakukan semuanya itu berdasarkan perintah Allah. Yang pertama, kenapa saya harus merusak perahu itu? Kenapa perahu itu saya rusak? Perahu yang begitu bagus saya rusak, saya lubangin, saya pacok-pacok catnya, saya rusak warnanya, saya rusak semuanya, saya rusak. Kenapa? Karena perahu itu adalah milik seorang yang miskin, milik orang miskin, dan dia menggantungkan mata pencahariannya kepada perahu itu. Sementara di ujung kota sana ada seorang raja yang sangat serakah. Kalau dia melihat barang-barang yang bagus, melihat perahu yang bagus, maka perahu itu akan dirampas. Kalau perahu itu dirampas, maka sang fakir tersebut, orang yang miskin tersebut akan kehilangan pekerjaannya. Makanya perahu itu saya selamatkan, saya rusak biar tidak bagus lagi, biar tidak dirampas oleh raja tersebut. Oh begitu. Iya. Terus kemudian yang satu lagi. Maaf. Ada. Udah lama nggak dengar suara nih. Wih, masih ada tamu. Kemudian, kenapa saya betulkan rumah yang mau roboh tadi, sementara penduduknya adalah penduduk yang miskin, penduduk yang kikir, bengis, dan tidak punya belas kasihan. Karena rumah tadi adalah milik seorang yatim, seorang anak yatim yang masih kecil, dan sementara itu di bawahnya ada harta benda peninggalan orang tuanya. Kalau rumah itu roboh, pasti harta benda itu akan diketemukan oleh orang lain. Dan anak yatim piatu itu tidak akan mempunyai hak apa-apa dan tidak akan kebagian apa-apa dengan harta benda itu. Makanya saya betulkan, biar tidak roboh, biar suatu saat nanti kalau ketika anak kecil itu besar, anak yatim